Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan pembahasan pada latihan soal yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas latihan soal biaya standar. Nah, pada soal sudah diketahui data terkait dengan biaya standar untuk produksi langsung dan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman mengidentifikasi kelompok yang termasuk dalam biaya standar dan kelompok yang dalam biaya sesungguhnya. Nah, di data soal sudah disebutkan dengan jelas bahwa biaya standar untuk bahan baku untuk memproduksi satu satuan produk adalah 5 kilo dengan harga masing-masing 5.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja 20 jam dengan harga masing-masing 2.500. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang terbagi dalam biaya overhead pabrik variabel dan tetap dengan masing-masing harga sudah tertera di data. Sehingga total keseluruhan biaya yang dikeluarkan atau biaya standar yang dikeluarkan itu 145.000. Dengan kapasitas produksi per bulan direncanakan 26.000 jam tenaga kerja langsung. Nah, ini untuk yang tetap ya. Tanda bintang ini khusus untuk biaya overhead pabrik tetap. Kemudian selama bulan Mei itu terjadi transaksi-transaksi berikut, yaitu jumlah pembelian bahan baku, kemudian ada produk yang selesai diproduksi dan selesai diproses, kemudian ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga di sini adalah bahwa harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Ini juga harus teman-teman perhatikan. Kemudian sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Jadi ini biaya standarnya 5.500, 5.000 dengan 5.500. Nah, di soal kita diminta untuk menggunakan semua metode dalam menganalisis selisih biaya produksi langsung, baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, kita menggunakan model 3 selisih untuk masing-masing biaya. Nah, yang pertama kita menghitung selisih biaya bahan baku dengan model 1 selisih. Jadi kita menghitung selisih biaya bahan baku terlebih dahulu dengan rumus yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, di mana harga standar dikali kuantitas standar baru dikurangi oleh harga sesungguhnya dikali kuantitas sesungguhnya. Nah, ini harga standarnya 5.000, pada kuantitas standarnya berapa? 5 kilo. Nah, 5 kilo pada yang selesai diproses ini. Dikurangi dengan harga sesungguhnya 5.500 dengan biaya bahan baku kuantitasnya sebesar 5.050. Nah, perhatikan. Nah, karena harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, maksudnya kita sudah mematok harga standarnya sekian, ternyata kita beli justru lebih rendah, maka yang terjadi adalah kita untung atau rugi. Ya, kita yang terjadi akhirnya kita menjadi untung karena kita sudah merencanakan untuk harga bahan bakunya lebih tinggi, tetapi pada sesungguhnya atau fakta di lapangan kita memperoleh harga sesungguhnya bahan baku lebih rendah, tentu kita akan mengalami keuntungan. Kemudian
Yang kedua adalah model 2 selisih. Ya, kita menghitung selisih harga biaya bahan baku. Jadi ada harga standar dikurangi harga sesungguhnya baru dikali kuantitas sesungguhnya. Nah, di sini diketahui bahwa harga standarnya 5.000 sedangkan harga sesungguhnya 5.500. Berarti kan lebih tinggi. Berarti kita mengalami rugi. Nah, tentu hasilnya menjadi rugi. Jadi 500 dikali 5.050 ketemu 2.525.000. Ya. Berikutnya adalah selisih kuantitas biaya bahan baku dengan model 2 selisih. Jadi ini dipecah gitu ya. Pertama kita menghitung selisih harganya, baru yang kedua kita menghitung selisih kuantitasnya. Kalau yang model 1 selisih tadi kita langsung menghitung bersama. Nah, ini kita lihat bahwa kuantitas standarnya 6.250 dikurangi 5.050. Nah, kuantitas standarnya sekian. Maka kita akan ketemu harga standarnya 5.000. Dengan demikian, selisih dari ini dikali 5.000 ketemu 6 juta dan kita mengalami laba. Nah, kenapa ini bisa laba? Karena kita dengan menerapkan standar sekian, tapi kita dengan kuantitas yang lebih rendah, kita memproduksinya dengan kuantitas yang sama, itu kan berarti kita mengalami keuntungan. Jadi kita tidak perlu menggunakan bahan baku yang lebih banyak, tetapi hasil produksinya sama, maka akan menghasilkan laba. Kemudian kita ke model 3 selisih. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di soal ini diketahui harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Perhatikan, harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya. Nah, namun sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Nah, jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Jadi selisih harga atau kuantitasnya sama dengan 0. Dengan demikian, perhitungan selisihnya menggunakan rumus yang pertama, selisih harga dengan menghitung harga standar dikurangi harga sesungguhnya baru dikali kuantitas sesungguhnya. Sedangkan untuk selisih kuantitas itu dari kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya kali harga standar. Nah, ini yang saya maksud tadi, karena harga standar kurang dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka untuk selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Maka dengan demikian tidak terdapat selisih biaya yang menjadi tanggung jawab bersama di antara dua manajer. Nah, jadi diketahui, jadi ini adalah total selisih laba. Jadi dari ini, selisih harga biaya bahan baku dibanding dengan selisih kuantitas biaya bahan baku, maka ketemu 3.475.000 laba. Nah, selanjutnya untuk perhitungan selisih biaya tenaga kerja juga demikian, menggunakan model 1 selisih, model 2 selisih, dan model 3 selisih. Nah, ini diketahui bahwa total upah standar itu 2.500 dikali dengan jam kerja standar. Nah, kemudian total upah sesungguhnya dikali jam kerja sesungguhnya. Nah,
Diketahui bahwa total upah yang dia anggarkan itu sekian, 62.500.000. Tetapi total upah sesungguhnya yang dia bayarkan hanya 60.562.000. Maka dia akan mengalami laba karena tidak harus mengeluarkan sesuai dengan yang direncanakan di awal. Nah, berikutnya juga untuk modal 2 selisih. Jadi kita mecah dulu, menghitung selisih tarif upah, kemudian selisih efisiensi upah. Nah, kemudian dibandingkan dari selisih tarif upah dengan selisih efisiensi upah, ketemu total selisih biaya tenaga kerja. Kemudian model 3 selisih, yaitu seperti prinsipnya sama seperti yang selisih pada bahan baku. Jadi ketika harga standarnya lebih rendah dari harga sesungguhnya dan sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka untuk selisih harga atau kuantitas sama dengan 0. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita ke selisih overhead. Nah, ini lebih panjang ya dari yang perhitungan sebelumnya. Jadi di selisih biaya overhead pabrik itu kita yang pertama adalah menghitung biaya overhead pabrik sesungguhnya dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, selisih total biaya overhead pabriknya sekian. Jadi dia mengalami kerugian 69.250.000. Kemudian selisih tersebut dipecah menjadi dua macam selisih sebagai berikut. Selisih terkendalikan atau controllable variance, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya dibanding dengan biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal. Nah, jadi ketemu min untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya minus 20.750.000 dan biaya overhead pabrik pada jam standar itu 50 juta. Jadi selisih terkendalinya adalah 70.750.000 dan dia mengalami rugi. Kemudian untuk selisih volume ini kita juga sama menghitung jam tenaga kerja pada kapasitas normalnya berapa, kemudian jam tenaga kerja standarnya berapa. Nah, diketahui bahwa pada kapasitas normalnya itu 26.000 jam, sedangkan jam tenaga kerja standarnya 25.000, maka selisihnya adalah 1.000 jam. Nah, tarif biaya overhead pabriknya 1.500 per jam. Nah, maka selisih volumenya itu 1.500.000. Dia mengalami rugi. Berikutnya ke model 3 selisih. Selisih biaya overhead pabrik sebesar 72.250 tersebut dapat dipecah menjadi 3 macam selisih. Yang pertama selisih pengeluaran spending variance, di mana biaya overhead pabrik sesungguhnya 18.250 kali dengan ini kan diperoleh ini. Nah, menghitung biaya overhead pabrik sesungguhnya, ayo gimana? Ya ini dari data yang sudah terjelaskan di sini. Kan sudah ada ini di soal. Nggak saya nggak kelihatan jadinya. Oke, nah sudah diketahui di soal. Kemudian biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normalnya. Nah, kapasitasnya normalnya tadi diketahui 16.000 jam dengan harga per jamnya 1.500. Maka hasilnya adalah
24 juta. Nah, untuk biaya overhead-nya menjadi pabrik variabel sesungguhnya menjadi minus 5.750. Biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada jam sesungguhnya dicapai 26.000 jam kali 2.000. Nah, ketemu 52 juta. Jadi, selisihnya adalah 46.250.000. Nah, ini mengalami kerugian. Kemudian ada selisih kapasitas atau ED capacity variance, di mana kapasitas normalnya 26.000 jam dengan kapasitas sesungguhnya 25.500 jam. Kapasitas yang tidak terpakai berarti kan 500 jam. Tarif biaya overhead pabrik tetap 1.500 per jam. Selisih kapasitasnya 750.000. Nah, ini selisih efisiensi jam standar, jam sesungguhnya, kemudian selisih efisiensinya 500. 500 dikali dengan, jadi ini dikali dengan tarif biaya overhead variabel, ketemu selisih kapasitas 1.750.000. Kemudian ada model 4 selisih, yaitu selisih pengeluaran dengan selisih kapasitas. Nah, selisih variabel 500 jam tadi dikali 1.500 dengan 500 jam tadi dikali 2.000 di perhitungan yang sebelumnya. Nah, ketemu kan 1.750.000. 1.750.000. Nah, ini di total secara keseluruhan jadi ketemu 48.750.000 dan dia mengalami rugi. Nah, nanti juga akan saya share untuk file Word-nya untuk teman-teman baca lagi dan dipahami lebih detail. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak video singkat pembahasan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.